Jangan meninggalkan kasih yang semula. Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dalam Yohanes 21 ayat 12-14, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Ia makan dan sarapan dengan murid-muridnya. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 15-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesungguhnya Tuhan Yesus mengetahui bahwa Simon telah menyangkal Dia 3 kali, dan Simon telah mengajak teman-temannya menangkap ikan kembali. Padahal Tuhan telah menyuruh dia untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Matius 4 ayat 19 menuliskan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi sebenarnya Tuhan Yesus dapat saja bertanya kepada Simon, "Apakah engkau sungguh-sungguh bertobat dari menyangkal aku? Apakah engkau mau sungguh-sungguh mengikut aku? Apakah engkau sudah belajar firman Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh? Apakah engkau sudah menjalankan karunia rohani yang diberikan kepadamu? Apakah engkau sudah menyadari keadaan rohanimu saat ini?" Tuhan Yesus tidak menanyakan hal-hal tersebut, tapi Ia menanyakan apakah Simon mengasihi Dia lebih dari segalanya. Sebab bagaimana hebatnya pun pelayanan Simon Petrus, semua itu akan sia-sia jika tidak didasari oleh ia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Inilah hukum yang terutama, dan dari sanalah juga dasarnya seluruh kehidupan dan pelayanan kita. Dalam Matius 22 ayat 37-40 dituliskan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Simon Petrus haruslah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Barulah ia dapat menggembalakan domba-domba Tuhan dengan kasih Kristus. Demikian juga haruslah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Barulah kita dapat melayani jiwa-jiwa dengan kasih Kristus. Jikalau pelayanan kita tidak didasari oleh kasih Kristus, semua itu akan sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1-3 jelas mengatakannya. Marilah kita membacanya. "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Ini tertulis di Markus 12 ayat 30. Pada waktu kita lahir baru, kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam menyelamatkan kita, sehingga Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini ayat yang sangat penting untuk kita ingat, kita renungkan, dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk mengikut Tuhan dengan setia sepanjang hidup kita. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memindahkan kita dari jalan menuju kebinasaan kepada jalan yang menuju kehidupan kekal. Kita merasakan kasih Tuhan yang sedemikian besarnya bagi kita, dan kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kita suka akan firman-Nya, suka berdoa, suka melayani, suka memberi, suka bersaksi. Semua itu karena kasih kita yang menyala-nyala bagi Tuhan. Inilah kasih yang semula ketika kita penuh penyerahan diri untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh dalam hal ini. Tuhan tidak mau kita berhenti bertumbuh dalam kasih kita, apalagi kehilangan kasih yang semula, sehingga kita melakukan segala sesuatunya tanpa persekutuan yang erat dengan Tuhan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana banyak kebiasaan hidup kita berubah, bahkan cara kita beribadah juga berubah. Namun walau banyak cara hidup yang berubah, sepanjang hati kita tetap mengasihi, kita akan tetap melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa dengan kasih. Kita akan selalu menemukan jalan untuk mengasihi dan memberkati orang lain. Walau banyak hal berubah, kasih kita tetap bertumbuh. Kita tidak menjadi mundur rohani atau menjadi dingin. Janganlah kita sampai kehilangan kasih yang semula. Namun bila hal itu sudah terjadi, marilah kita bertobat. Sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada sidang Efesus. Ada teguran Tuhan kepada sidang di Efesus yang dapat kita baca dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan menyuruh sidang ini bertobat dan kembali pada kasih yang semula. Jika tidak, Tuhan akan mengangkat kaki Dian dari tempatnya. Ini mengingatkan kita bahwa sesudah kita lahir baru, kita harus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin intim dan dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan menghendaki seluruh pelayanan kita berasal dari kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mencela pelayanan yang hebat seperti dalam Wahyu 2 ayat 2 sampai 3 di atas, tetapi kehilangan kasih semula. Tuhan tidak berkata, kamu sudah mempunyai begitu hebat pelayanan, hanya saja kurang kasih. Tidak apa-apalah. Tuhan berkata, bertobatlah. Dan jika kita tetap tidak mau bertobat,
maka Tuhan akan bertindak memindahkan kaki Dian dari sidang Tuhan. Betapa pentingnya kita memelihara kasih kita kepada Tuhan, melebihi segala pelayanan kita kepada Tuhan. Bahkan seharusnya kasih kita itulah yang mendasari pelayanan kita kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa kanak-kanak sangat mementingkan diri sendiri. Seseorang harus bertumbuh menjadi dewasa untuk dapat mengerti, memberkati orang lain. Demikian juga secara rohani, jika kita tetap bayi-bayi ataupun kanak-kanak, kita tidak akan pernah bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bahkan lama-kelamaan kasih kita yang semula akan hilang. Kita akan tetap seperti kanak-kanak yang mementingkan diri sendiri dan tidak bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Tentu saja dengan demikian kita juga tidak akan dapat mengasihi sesama kita dengan kasih Kristus. Itu sebabnya kita melihat akan ada iri hati, mementingkan diri sendiri, berpihak-pihak, dan lain sebagainya. 1 Korintus 3 ayat 1-4 menuliskan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Marilah kita semua bertumbuh dalam kasih Tuhan, berubah menjadi seperti Yesus. Semakin hari semakin diubahkan Tuhan, sehingga kasih Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Kita bukan manusia duniawi yang kehilangan kasih semula, tetapi kita adalah manusia rohani yang selalu bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita mau selalu mematuhi Tuhan, mematuhi firman-Nya. Sebab jika kita mengasihi Tuhan, ini berarti kita mematuhi Tuhan ataupun mematuhi firman-Nya dalam segala aspek kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21 dan 23 menuliskannya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Marilah kita berdoa supaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah kehilangan kasih kita yang semula, tetapi terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan sejak kita lahir baru. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, apapun keadaan kita, kiranya mengasihi Tuhan adalah prioritas kita yang terutama. Biarlah kelimpahan maupun kekurangan tidak membuat kita meninggalkan kasih yang semula. Biarlah kenyamanan maupun kesulitan tidak membuat kita meninggalkan kasih yang semula. Marilah kita semua mau selalu bertumbuh menjadi manusia rohani dan tidak tetap tinggal sebagai manusia duniawi ataupun kanak-kanak atau bayi-bayi rohani. Kiranya kasih kita kepada Tuhan adalah dasar dari seluruh hidup kita dan seluruh pelayanan kita. Amin.